Kondisi memprihatinkan terus terjadi di Gaza akibat pasukan Israel menutup perbatasan utama dengan Mesir. Gudang bantuan warga Gaza semakin menipis. Pemirsa, untuk membahas informasi tersebut, kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah. Ada Yon Mahmudi. Selamat sore, Pak Yon. Selamat sore, ya. Terima Oke, kasih. saya nampaknya ingin mencoba memulai diskusi ini dengan informasi terbaru invasi besar-besaran Israel di Rafah. Begitu diketahui sekutu dari Israel sendiri, Amerika Serikat, begitu menghentikan pengiriman bom ke Israel karena khawatir akan adanya invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Israel di Gaza, di Rafah. Bagaimana pemantauan Anda, gambaran Anda? Ya, saya kira serangan yang dilakukan Israel itu kan tidak memiliki dasar ya sama sekali. Bahkan sekutu dekatnya, sekutu setianya Amerika itu tidak yakin ya bahwa Israel bisa melindungi warga sipil ya. Oleh karena itu bantuan dalam bentuk persenjataan yang berpotensi digunakan untuk membunuh rakyat sipil oleh Amerika kan dihentikan. Dan bahkan Israel juga tidak selama ini juga tidak mampu untuk menjelaskan ya berapa rakyat sipil yang mereka bunuh ya, padahal kan itu jumlahnya juga sudah sangat besar dan tujuannya mereka adalah untuk melenyapkan Hamas, tetapi realitasnya adalah sebagian besar adalah rakyat sipil dan itu adalah orang-orang yang rentan yang seharusnya tidak menjadi korban di dalam peperangan. Maka saya melihat bahwa serangan ke Rafah ini memberikan ya sebuah gambaran yang jelas bahwa tujuan dari serangan yang dilakukan oleh Israel ya adalah untuk ya semakin memperburuk situasi yang ada di Gaza dan tentu akan berdampak sangat serius ya terhadap kelangsungan hidup ya Oke. warga Palestina yang ada di Gaza dan ini saya kira menjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa apabila terus dilakukan. Dan ini sudah terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa tersebut. Pak Yon, ini kan yang ditutup kemudian adalah salah satu akses bantuan yang dimiliki oleh warga Gaza, Palestina begitu terhadap bantuan-bantuan dari negara-negara tetangga maupun bantuan-bantuan dari relawan seperti misalnya akses ke Mesir begitu. Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh Israel dengan penguasaan perbatasan yang kemudian ini juga akses bagi bantuan-bantuan bagi warga Gaza dan di Rafah? Ya, Israel kan ingin melakukan apa total ya punishment ya hukuman atau massive punishment hukuman yang bersifat masif yang bersifat massal ya kepada rakyat Palestina dengan asumsi bahwa mereka mau meninggalkan ya bahkan menjauhkan diri dari kekuatan-kekuatan perlawanan yang ada di Gaza. Tetapi kan tujuan itu tidak bisa dilakukan. Kita lihat ya dulu ketika di utara diminta untuk bergerak ya ke selatan, dianggap bahwa wilayah selatan itu adalah wilayah yang aman, tetapi kan wilayah selatan dibombardir. Bahkan ketika Khan Yunis ya, Khan Yunis itu dianggap sebagai markas ya Hamas satu-satunya yang besar sehingga yang ada di sana kan juga dibombardir. Tapi kan realitasnya sekarang asumsinya bahwa Rafah adalah merupakan pusat kegiatan Hamas. Nah, itu kan juga tidak bisa dibuktikan. Yang paling juga memprihatinkan adalah dari dulu dunia internasional itu merasa bahwa akses kemanusiaan itu dihalang-halangi dan masih ada saluran ya perbatasan yang ada di Rafah. Tetapi kan sekarang Rafah dikuasai dan itu tidak memberikan jalan ya bagi bantuan kemanusiaan. Itu artinya apa? Artinya adalah bantuan itu sengaja di-stop dan itu akan mempengaruhi kehidupan ya orang-orang yang ada di Gaza karena tidak ada lagi jalan menuju Gaza untuk menyalurkan bantuan itu. Nah, ini saya kira ya menjadi suatu Aha. peperangan yang dilakukan tidak Oke. hanya secara militer tetapi juga memutus ya secara total ya atas akses ke bantuan-bantuan kemanusiaan dan itu sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Tapi apakah dengan penguasaan wilayah Rafah tersebut ada kemungkinan Israel akan membuka akses bantuan yang ada di perbatasan? Nampaknya itu sangat sulit ya untuk bisa dijadikan ya sebuah pegangan bahwa nanti Israel akan memberikan akses ya setelah penguasaan karena realitasnya adalah ketika mereka melakukan serbuan kemudian ya menguasai wilayah-wilayah itu yang dilakukan adalah penghancuran demi penghancuran.
Nah, tidak ada kemudian hal-hal yang bisa dipegang ya agar mematuhi atau mengikuti aturan-aturan hukum internasional. Ini kan saya kira menjadi persoalan ya, dan kita sudah menyaksikan ya betapa serangan demi serangan itu menyasar ya semua kalangan, tidak ada target secara spesifik dan menjadikan rakyat ya sebagai target secara umum terhadap serangan-serangan itu. Dan ini kalau terus dilakukan ya Mhm. saya kira secara moral sebenarnya Israel semakin jatuh dan tidak ada yang memberikan dukungan ya Oke. dunia internasional, bahkan Amerika sendiri juga enggan untuk memberikan dukungan apabila serangan di Rafah itu terus-menerus dilakukan. Oke, sebetulnya hal ini juga membingungkan masyarakat dunia ya, tiba-tiba di tengah perundingan untuk diadakan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, begitu lalu Hamas yang sudah menyetujui akan diadakan gencatan senjata setelah perundingan dilakukan dengan negara-negara Eropa, begitu. Namun ternyata Israel tiba-tiba menginvasi Rafah yang kemudian ini menyorot atensi dari publik internasional. Kalau Anda melihat ke depannya, apa yang akan dihadapi oleh Israel pasca serangan ini? Ya, negosiasi itu kan juga sudah disetujui ya, artinya sudah mendapatkan approve ya dari Amerika, termasuk juga gencatan senjata yang disetujui oleh Hamas. Saya kira itu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Amerika, Qatar, dan Mesir, dan juga beberapa negara Eropa. Tapi realitasnya adalah Israel masih tetap ya ingin melakukan serbuan ke Rafah. Nah, ini saya kira berkaitan erat dengan kondisi rezim di Israel saat ini, yang mereka tidak mau dengan menerima kesepakatan untuk damai, artinya bahwa Israel memang tidak dianggap sebagai pemenang perang, tetapi sebaliknya mereka dianggap sebagai pihak yang kalah perang, dan ini mengkhawatirkan sendiri ya bagi rezim, terutama dari anggota koalisi yang berasal dari sayap kanan dan juga ultra religius yang ekstrim ya, yang Mhm. berpotensi untuk meninggalkan koalisi, dan ini dikhawatirkan Netanyahu akan ditinggalkan dan akan jatuh apabila memenuhi kesepakatan. Maka dia berusaha untuk ya tetap ya Mhm. mengobarkan peperangan itu. Saya kira untuk melindungi dirinya agar tidak ya jatuh atau kekurangan support ya dari kelompok yang selama Oke. ini kelompok ekstrim yang ada di pemerintahan. Pak Yon, saya ingin menyoroti terkait dengan ambisi Netanyahu sendiri yang untuk memenangkan peperangan antara Israel dengan Hamas yang nampaknya berbanding terbalik dengan hasil yang dicapai, di mana dunia internasional malah mengkecam aksi yang ia lakukan. Begitu. Apa sebetulnya yang dikejar oleh Netanyahu ini? Ya, realitasnya adalah sebenarnya kan mereka menginginkan Hamas itu bisa dihancurkan. Yang kedua adalah mereka ingin agar tawanan perang itu dikembalikan. Tetapi memang yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan melakukan serbuan ke Rafah, ini berarti sebenarnya Netanyahu, rezim Israel saat ini tidak lagi peduli terhadap nasib dari para tawanan ya, yang itu berada di pihak Hamas. Artinya bahwa mereka justru mengabaikan tuntutan rakyatnya sendiri untuk membebaskan itu. Karena dengan terus melakukan serangan, artinya bahwa semakin jauh dan semakin tidak memungkinkan dipenuhi akan dirilis ya, dikeluarkan tawanan itu. Sementara ambisi untuk melenyapkan atau menghancurkan Hamas kan hingga saat ini tidak eh, bisa mereka lakukan. Nah, ambisi-ambisi ini saya kira sebagai upaya ya untuk menutupi kegagalan dari Netanyahu sendiri di dalam hal memimpin kabinet perang dan Hmm. keputusan untuk masuk ke Gaza, menyerbu dan kemudian melakukan operasi militer, sebenarnya itu kan adalah sesuatu yang dianggap kegagalan dan bukan membawa kepada perdamaian ya, keamanan bagi Hmm. rakyat yang ada di Israel maupun Palestina. Baik, situasinya kian mengkhawatirkan nampaknya Pak Yon, tapi kita lihat juga banyak sekali warga kemudian mahasiswa baik itu di Amerika kemudian di Eropa yang menggelar aksi protes terhadap aksi yang dilakukan oleh Israel, mengecam apa yang dilakukan Israel saat ini di Palestina. Apakah kemudian aksi protes ini mungkin bisa mengubah sikap negara-negara Eropa untuk kemudian berbalik arah mendukung Palestina? Nah, dukungan rakyat yang ada di luar ya kawasan konflik, terutama yang
ada di Eropa dan Amerika itu kan membuktikan ya bagaimana selama ini publik ya di Barat sudah mulai tidak ya yakin lagi atas propaganda dari Israel, terutama dalam kaitan antisemitisme. Ketika semua hal menyangkut kritik ya ketidaksetujuan terhadap Israel, kebrutalan Israel itu dianggap sebagai sikap antisemitisme ya yang memberikan semacam merendahkan Israel atau anti terhadap Yahudi, dan itu kan kemudian dilawan ya melalui gerakan-gerakan yang sangat masif ya. Dengan demikian maka sebenarnya kekuatan Israel di dunia internasional juga sudah mulai runtuh, bahkan dominasi di Amerika juga sudah mengalami kerapuhan ya karena adanya tuntutan massal dari publik yang tidak ingin lagi bahwa Amerika sepenuhnya dikuasai oleh Israel, oleh Mhm. Yahudi, lobi Yahudi, dan mereka ingin agar kemudian keadilan juga diberikan. Dalam hal ini ya kemerdekaan Palestina menjadi hal yang paling bisa dilakukan ya agar suasana konflik itu semakin mereda dan perdamaian bisa tercapai. Nah, dari sisi ini saya kira ketika kemudian tekanan ya negara-negara lain itu tidak bisa atau berhasil ya meluluhkan keinginan Netanyahu untuk berperang, saya kira tekanan publik dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa, ya, intelektual yang ada di berbagai negara, Mhm. menjadi satu cerminan bahwa sekarang tidak ada lagi yang mendukung atau kelompok yang mendukung Israel, Netanyahu. hanya kelompok minoritas yang mendukung mereka. Baik, Pak Yon, semoga invasi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina ini benar-benar bisa membuka mata masyarakat dunia, begitu akan apa yang terjadi saat Amin. ini di Insya Gaza, Allah. di Rafah, di Palestina, begitu sekaligus juga kita berharap bahwa konflik ini tidak tereskalasi, namun gencatan senjata bisa segera dilakukan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Palestina. Terima kasih, Pak Yon Mahmudi atas waktunya bersama kami. Sama-sama. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore. Assalamualaikum.